Shalom, selamat hari Pentakosta. Pada hari ini seluruh gereja di seluruh dunia merayakan akan hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus 2000 tahun yang lalu untuk membimbing, memimpin dan mengarahkan umatnya yang berada di dunia ini. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, sensor tuturkan sikap hambamu, sehingga hamba mulai menjadi juru bicara Allah. Dan setiap kami yang mendengar dan menontonnya, kami dibimbing oleh Roh kebenaran, itu Roh Kudus. Berbicara kepada kami lewat lidah hambamu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayat 3 sampai yang ke-8. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama kemudian kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan jadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita baca ayat yang ketiga dikatakan, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri. 40 hari. Setelah Yesus bangkit, ada waktu 40 hari, Yesus menampakkan diri berulang-ulang kali kepada para muridnya untuk mempersiapkan mereka. Karena Yesus akan kembali ke surga. Ada hal yang menarik. Karena bangsa Israel mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Kata 40 hari, 40 tahun. Sebelum menerima 10 hukum Taurat, Musa berada di Gunung Sinai selama 40 hari, 40 malam. Lihat Keluaran 34. Di situ ada kata 40 lagi. Ya. Mengapa harus selama 40 hari Tuhan Yesus berulang-ulang menampakkan diri kepada para muridnya? Kenapa? Kok tidak hanya 1 minggu, tapi perlu 40 hari? Jawabannya untuk meneguhkan realita dan fakta. Yesus sungguh-sungguh bangkit. Bukan halusinasi. Bukan cerita fiksi. Tapi Yesus sungguh-sungguh bangkit dari kematian. Itu meneguhkan realita dan fakta itu. Puji Tuhan. Kisah 1 4 dan sampai 5 dikatakan, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat ini mengingatkan kita akan satu sikap yang penting. Jangan bermisi dahulu sebelum diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Ini penting sekali. Ya, ingat Matius 28, Yesus memberikan tugas amanat agung kepada murid-muridnya. Tetapi jangan bermisi dahulu sebelum diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus yang memberikan kuasa dinamis kepada murid-muridnya. Puji Tuhan. Jangan lakukan peperangan rohani. Merebut jiwa-jiwa bagi Tuhan itu adalah peperangan rohani. Jangan lakukan hal itu sebelum diperlengkapi dengan kuasa rohani, yaitu kuasa Roh Kudus. Ini sangat penting. Ya, pribadi Roh Kudus sudah ada pada masa Perjanjian Lama. Pribadi Roh Kudus sudah ada. Ya, jangan kita berpikir Roh Kudus baru muncul dalam Perjanjian Baru, tidak. Pribadi Roh Kudus sudah ada pada masa Perjanjian Lama. Karena Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Ya, yang eksistensinya dari kekal sampai kekal. Ya. Cara kerja Roh Kudus di dalam PL
berbeda dengan cara kerja Roh Kudus dalam perjanjian baru. Ini penting sekali. Cara kerjanya berbeda. Pada masa perjanjian lama, tidak semua umat Tuhan dikaruniakan Roh Kudus. Tidak semua umat Tuhan. Itu dalam perjanjian lama. Hanya kepada orang-orang tertentu yang diberi tugas khusus oleh Tuhan. Siapakah mereka? Para nabi, raja, imam, dan ada pribadi yang namanya Bezalel dan Aholiab. Itu mereka yang diberikan tugas khusus oleh Tuhan, maka diberikan karunia Roh Kudus. Ambil contoh Keluaran 31 ayat 2-3. Lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Itu dalam konteks mereka akan membuat benda-benda suci dalam kemah suci. Kemah suci. Ya, yang melakukan adalah Bezalel dan Aholiab, dan dikatakan mereka dipenuhi oleh roh Allah. Jadi dapat tugas yang khusus dari Tuhan. Pada masa perjanjian lama, Roh Kudus juga tidak tinggal secara permanen bersama dengan orang tersebut. Enggak tinggal secara permanen dalam masa perjanjian lama. Lihat, jika orang itu berdosa, maka Roh Kudus meninggalkannya. Itu dalam perjanjian lama. Misalnya 1 Samuel 16 ayat 14a. Adapun Saul yang telah berdosa di hadapan Tuhan, yang telah tidak taat pada perintah Tuhan. Adapun Saul telah ditinggalkan oleh roh Tuhan karena tindakannya yang tidak taat kepada perintah Tuhan itu. Maka roh Tuhan meninggalkan dia. Itu dalam perjanjian lama. Permohonan Daud setelah dia mohon ampun atas dosa perzinahannya. Salah satu permohonan yang penting adalah Mazmur 51 ayat 13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Itu permohonan Daud. Ya, Daud telah melakukan perzinahan kepada Batsheba itu. Nah, dia ditegur oleh nabinya, nabi Tuhan, maka dia bertobat. Dan doa Daud adalah, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Sebab dalam perjanjian lama, memang Roh Kudus tidak tinggal secara permanen bersama dengan orang-orang tertentu itu. Ya, namun dalam masa perjanjian baru, cara kerja Roh Kudus berbeda. Dikatakan dalam firman Tuhan, setiap umat, setiap anak Tuhan, bukan orang-orang khusus, bukan hanya para pendeta saja, tapi setiap anak Tuhan dikaruniakan Roh Kudus. Efesus 1 ayat 13-14a. Kalian pun, dalam terjemahan sehari-hari ya, kalian pun sudah menjadi umat Allah sewaktu kalian mendengar pesan Allah, yakni kabar baik yang memberi keselamatan kepadamu. Kalian percaya pada Yesus Kristus, karena itu Allah memberi tanda miliknya kepadamu, yaitu rohnya yang dijanjikannya. Puji Tuhan. Maksudnya kepada setiap orang yang percaya pada Yesus, Allah memberikan rohnya, Roh Kudusnya. Roh itulah jaminan bahwa kita akan menerima apa yang telah dijanjikan Allah kepada umatnya. Jadi Roh Kudus merupakan jaminan apa yang dijanjikan oleh Allah. Ini Roh Kudus adalah jaminannya. Ya. Iya. Roma 8 ayat 14-15. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi semua yang menyebut diri anak Allah karena mereka percaya pada Yesus sebagai juru selamat, orang itu dipimpin Roh Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh Kudus itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Luar biasa. Oleh Roh Kudus yang dicurahkan kepada semua anak Tuhan, kita bisa menyebut Allah sebagai ya Aba, ya Bapa. Terus sekalian,
Mungkin sudah mau tahu. Kata Abba itu dalam bahasa Aramaik. Kata Abba itu sama dengan panggilan Dedi dalam bahasa Inggris ya. Dari anak kecil kepada ayahnya. Ya seperti anak yang digambar ini. Anak itu begitu bermanja-manja dengan ayahnya. Ketika dia mau minta es krim, Daddy please give me ice cream. Jadi panggilan Daddy itu menunjuk pada hubungan yang khusus. Hubungan yang begitu eksklusif antara si anak dengan ayahnya. Itulah makna kata Abba. Panggilan Daddy seperti panggilan Daddy dari anak kecil kepada ayahnya. Puji Tuhan. Oleh Roh Kudus yang dalam hati kita, kita bisa memanggil Allah Sang Pencipta. Dalam Yesus Kristus, kita memanggil Allah Sang Pencipta sebagai Abba atau Daddy. Puji Tuhan. Dalam Perjanjian Baru, Roh Kudus dikaruniakan secara permanen kepada umatnya. Secara permanen. Dari mana kita tahu? Ini Yohanes 14 ayat 16-17. Perkataan Tuhan Yesus sendiri ya. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Roh Kudus menyertai umatnya selama-lamanya. Bukan hanya sementara waktu. Bukan hanya sementara mereka hidup suci. Kalau mereka berbuat dosa, Roh Kudus tinggalkan mereka. Bukan seperti itu. Cara kerja Roh Kudus dalam Perjanjian Baru berbeda. Roh Kudus yang dikaruniakan kepada setiap umatnya menyertai umatnya selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Puji Tuhan. Walaupun umatnya berbuat dosa, Roh Kudus tetap menyertai umatnya. Walaupun berbuat dosa. Jadi kalau gitu apa konsekuensinya? Namun jika Roh Kudus diduka citakan karena perbuatan dosa umatnya, Roh Kudus akan menegur orang tersebut. Dan teguran Roh Kudus itu berbagai macam cara dan levelnya. Nggak ada kesempatan kita, nanti ada kesempatan kita khusus berbicara tentang teguran Roh Kudus. Ya, berbagai macam cara teguran dan berbagai macam levelnya. Ya, tapi Roh Kudus tetap ada, namun didukacitakan oleh perbuatan orang itu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu maksudnya. Ya. Untuk apa para muridnya diperintahkan Tuhan untuk berdoa selama 10 hari? Apa? Tujuannya apa? Untuk menantikan pencurahan Roh Kudus. Itu jawabannya. Ya. Untuk menantikan pencurahan Roh Kudus 2000 tahun yang lalu ya. Mengapa demikian? Itu adalah tindakan yang bersifat historikal. Tidak bisa dilepaskan dari latar belakang sejarah dan tidak perlu diulangi lagi. Ada sebagian gereja yang menjelang hari Pentakosta mereka berdoa selama 10 hari. Ya. Seperti gereja Tuhan 2000 tahun lalu. Ya, kita perlu ingat tindakan doa 10 hari itulah tindakan yang bersifat historikal yang dilakukan oleh umat Tuhan 2000 tahun yang lalu. Tidak bisa dilepaskan dari latar belakang sejarah dan tidak perlu diulangi lagi. Iya. yakni menjelang hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu, lihat Kisah Rasul pasal 2. Itu Alkitab semua ya. Ya, memang ada persamaan antara Golgota dengan Pentakosta. Saya kutip dari buku yang ditulis oleh Dr. Billy Graham almarhum. Seorang pengkhotbah yang terkenal sedunia. Ya. Ada persamaan antara Golgota dan Pentakosta. Yang pertama, dua hal itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Dan dua hal itu cukup satu kali saja terjadi. Golgota dan Pentakosta cukup satu kali saja. Yesus dikorbankan cukup sekali. Dan hari Pentakosta ya cukup sekali. 2000 tahun yang lalu. Yang kedua,
Tetapi walaupun sekali, namun dampaknya sampai kekekalan, kekal dampaknya. Ya. Nah, secara universal, nah ini penting ya, secara universal semua umatnya ditebus di Golgota 2000 tahun yang lalu, secara universal. Ya. Semua umatnya, baik yang sudah hidup, yang pernah hidup maupun nanti akan lahir, semua umat pilihannya ditebus di Golgota 2000 tahun yang lalu. Ini penting lah ya, secara universal. Namun secara pribadi, secara pengalaman pribadi, umatnya ditebus pada saat percaya Yesus sebagai juru selamat. Saya ingat sekali tahun 77, saya percaya Yesus, saya dibaptiskan. Disitulah secara pribadi saya ditebus oleh juru selamat kita yaitu Yesus Kristus. Saya ulangi ya, secara universal semua umatnya ditebus di Golgota 2000 tahun yang lalu. Namun secara pribadi umatnya ditebus pada saat percaya Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Nah, demikian juga secara universal semua umatnya dibaptis Roh Kudus pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu. Jadi kapan baptisan Roh Kudus secara universal? Terjadi 2000 tahun yang lalu, itu pada hari Pentakosta. Sekali ulangi, secara universal semua umatnya dibaptis Roh Kudus pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu. Namun secara pribadi umatnya dibaptis Roh Kudus pada saat percaya Yesus sebagai juru selamat. Ini penting sekali. Jadi kita harus tanya, kapan dibaptis Roh Kudus? Maksudmu pertanyaannya apa? Kalau secara universal, baptisan Roh Kudus terjadi pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu. Tapi secara pribadi, pada saat seseorang percaya Yesus sebagai juru selamat, disitulah dia secara pribadi dibaptis oleh Roh Kudus. Ini penting sekali. Ya, jadi perhatikan bagian ini, persamaan antara Golgota dengan Pentakosta yang saya kutip dari Bapak Billy Graham. Puji Tuhan. Iya. Apakah gereja Tuhan sekarang masih perlu berdoa 10 hari untuk menantikan turunnya Roh Kudus? Masih perlu enggak? Ya, sekarang kita hidup tahun 2023. Apakah gereja Tuhan sekarang masih perlu berdoa 10 hari untuk menantikan turunnya Roh Kudus? Roh Kudus sudah dikaruniakan kepada setiap umat Tuhan, sudah. Mengapa harus dinantikan lagi turunnya? Kok sudah kok. 2000 tahun lalu sudah dicurahkan. Nggak perlu dinantikan lagi turunnya. Iya, Roma 8 ayat 14-16. Semua orang yang dipimpin roh Allah, Allah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu jadi takut lagi. Namun kamu telah menerima roh Kudus ya, yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi kita nggak perlu berdoa menantikan turunnya Roh Kudus. Roh Kudus sudah kita terima untuk kita percaya dan terima Yesus sebagai juru selamat. Ini penting sekali. Ini sangat-sangat penting. Ya. Iya. Umatnya sekarang ini bukan berdoa untuk turunnya Roh Kudus. Saya ulangi. Umatnya sekarang ini bukan berdoa untuk turunnya Roh Kudus, tetapi agar Roh Kudus memenuhi, maksudnya menguasai seluruh aspek kehidupan mereka. Ini penting loh. Memenuhi artinya menguasai seluruh aspek kehidupan mereka. Menguasai pemikiran, menguasai perasaan, menguasai perkataan, perbuatan, tindakan, rencana ke depan. Pergaulan sehari-hari, pekerjaan sehari-hari, belajar, seluruh aspek hidup kita. Kita mohon Roh Kudus menguasai, ya. Iya. Efesus 5 ayat 8 Paulus berkata apa?
Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh, hendaklah kamu dikuasai oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Iya, sekarang kita masuk ke dalam istilah baptisan Roh Kudus. Apa itu maknanya? Baptisan Roh Kudus. Inilah definisinya. Baptisan Roh Kudus adalah karya Roh Kudus di dalam menjadikan setiap orang percaya menjadi satu ke dalam tubuh Kristus. Saya ulangi lagi. Baptisan Roh Kudus adalah karya Roh Kudus di dalam menjadikan setiap orang yang percaya menjadi satu ke dalam tubuh Kristus. Lihat, saya kutip, saya bikin definisi ini berdasarkan 1 Korintus 12 ayat 13. Menjadi satu ke dalam tubuh Kristus. Gereja Tuhan yang itu. Seluruh dunia, segala zaman. Ya. Lihat 1 Korintus 12 ayat 13. Dalam terjemahan Saryadi dikatakan, begitu juga kita semua. Baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Hamba-hamba maupun orang-orang merdeka. Kita semua ya. Sudah dibaptis oleh roh yang sama itu. Sudah dibaptis oleh roh yang sama itu. Supaya kita dijadikan satu pada tubuh Kristus itu. Kita semua juga mengalami roh yang satu itu sepenuhnya. Inilah ayat yang penting sekali berkaitan dengan makna baptisan Roh Kudus. Jadi makna baptisan Roh Kudus adalah karya Roh Kudus dalam menjadikan setiap orang percaya menjadi satu di dalam tubuh Kristus yang itu. Ya. Iya. Baptisan Roh Kudus sudah dialami oleh setiap orang ketika ia percaya kepada Tuhan Yesus. Baptisan Roh Kudus sudah dialami setiap orang yang percaya ketika mereka percaya pada Tuhan Yesus. Ketika mereka percaya pada Tuhan Yesus, mereka dijadikan satu ke dalam tubuh Kristus yang itu, yang universal itu. Itu baptisan Roh Kudus sudah dialami, bukan dinantikan lagi, bukan, sudah dialami. Baptisan Roh Kudus bukanlah berkat kedua, second blessing, bukan. Baptisan Roh Kudus bukanlah berkat kedua bagi umatnya. Keliru kalau menyebut baptisan Roh Kudus sebagai second blessing, berkat kedua. Berkat pertama keselamatan, berkat kedua baptisan Roh Kudus. Keliru itu. Ya. Baptisan Roh Kudus sudah dialami oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena setiap orang yang percaya Yesus itu dijadikan satu dalam tubuh Kristus yang yang universal. Iya. Di dalam Alkitab, ini penting ya. Di dalam Alkitab tidak ada perintah untuk mencari baptisan Roh Kudus. Ini penting. Dalam Alkitab tidak ada perintah untuk mencari baptisan Roh Kudus. Lihat Efesus 5 ayat 18. Iya. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa orang-orang percaya di Samaria 2000 tahun yang lalu baru terima Roh Kudus ketika kedatangan Petrus dan Yohanes? Nah, ini kan ayat ini seringkali disalah mengerti oleh sebagian orang. Lihat tuh, orang-orang percaya di Samaria belum terima Roh Kudus sampai Petrus dan Yohanes datang tumpang tangan atas mereka. Praktek ini dilakukan oleh gereja-gereja zaman sekarang. Walaupun kamu sudah percaya Yesus, tapi kalau belum ditumpangi tangan oleh hamba Tuhan tertentu, kamu belum terima Roh Kudus. Lihat itu orang-orang Samaria yang sudah percaya. Lihat ya, kita harus ingat konteksnya. Kisah Rasul 8 ayat 14 sampai 17. Iya. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus.
Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka. Karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya tumpangkan tangan di atas mereka. Lalu mereka menerima Roh Kudus. Nah, ini kita perlu pahami latar belakangnya. Supaya kita tidak salah mengerti ayat-ayat ini. Ya, latar belakang sejarahnya apa? Selama berabad-abad sudah terjadi permusuhan antara orang Yahudi versus orang-orang Samaria waktu itu. Ya, lihat ini petanya ya. Israel, ya 10 suku di utara, kemudian 2 suku di bawah, kemudian itu kota Samaria yang saya kasih tanda panah itu, Samaria. Nah, setelah sebagian orang Samaria bertobat oleh pelayanan Filipus sang penginjil, maka ada kemungkinan besar terbentuk gereja Samaria yang terpisah dari gereja Yerusalem. Kenapa demikian? Karena mereka selama berabad-abad terjadi permusuhan antara orang-orang Samaria dengan orang-orang Yahudi. Orang Samaria dianggap sebagai campuran itu. Hasil kawin campur antara orang Yahudi dengan bangsa-bangsa lain yang didatangkan dari luar waktu itu. Ya, sehingga orang Samaria itu dibenci oleh orang-orang Yahudi. Sehingga orang Yahudi yang dari utara kalau mau ke selatan, sebisa mungkin mereka tidak melewati Samaria. Demikian juga orang Yahudi yang dari selatan ke utara, sebisa mungkin mereka jangan melewati daerah Samaria. Itu musuh mereka. Ya, begitu luar biasa rasialisme waktu itu. Nah, lalu waktu Filipus diutus Tuhan, Filipus sang penginjil ya, untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang Samaria, ternyata terjadi kebanggaan rohani luar biasa. Banyak orang Samaria bertobat, percaya Yesus sebagai selamat. Nah, dengan banyaknya orang Samaria bertobat, percaya Yesus, nah ada kemungkinan besar ada terjadi klik perpecahan antara Kristen Yerusalem dengan Kristen Samaria. Yang waktu itu sebagai penerus daripada tradisi kebencian antara kedua hal itu, kedua bangsa itu. Ya. Sehingga bagaimana caranya bisa menolong mereka supaya tidak terjadi perpecahan? Ya, atas pengaturan Tuhan yang maha bijak, Roh Kudus belum dikaruniakan kepada umat Kristen di Samaria. Belum, sengaja. Karena pengaturan Tuhan yang maha bijak. Sampai Petrus dan Yohanes sebagai soko guru gereja. Bukan suku gereja, tapi soko guru gereja. Petrus dan Yohanes adalah soko guru gereja yang pertama di Yerusalem. Ya, datang kepada orang-orang Kristen Samaria, lalu tumpang tangan atas mereka dan turunlah Roh Kudus. Ini semua atas pengaturan Tuhan yang maha bijak, yang ngerti latar belakang waktu itu. Akibatnya gereja di Yerusalem harus menerima keberadaan gereja di Samaria dengan posisi yang sama. Tidak bisa dianggap sebagai gereja Yerusalem lebih tinggi daripada gereja Samaria, tidak. Sama-sama terima Roh Kudus, sama-sama terima keselamatan dari Tuhan Yesus. Semuanya sama, posisinya sama. Karena Roh Kudus yang sama juga dikaruniakan kepada mereka. Itu konteksnya, kita perlu paham. Ya. Iya. Nah, sekarang kita bandingkan pengalaman keluarga Kornelius dalam Kisah Rasul 10. Ya. Kisah Rasul adalah kitab sejarah. Jadi kita perlu mengerti latar belakang sejarahnya. Jangan dirikan doktrin di atas ayat-ayat dalam kitab sejarah. Karena kita harus mengerti latar belakang sejarahnya. Ya. Pengalaman keluarga Kornelius itu apa? Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang. Karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Jadi Kornelius adalah dari bangsa non-Yahudi.
Sebab mereka mendengar orang-orang itu, yaitu Kornelius dan keluarganya itu, berkata-kata dalam bahasa roh. Seperti yang terjadi dalam Kisah Rasul 2 itu. Mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air? Sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita orang Yahudi yang percaya pada Yesus. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Itu latar belakangnya. Ya. Oke. Pada waktu itu, 2000 tahun yang lalu, kaum Yahudi Kristen termasuk Petrus bersifat rasialis. Mereka sebagai keturunan Yahudi, mereka sangat bangga dan menganggap bangsa lain sebagai lebih rendah. Ya. Mereka orang-orang Yahudi itu menganggap bangsa non-Yahudi sebagai kayu bakarnya neraka. Sampai begitu ya, kayu bakarnya neraka. Nah, Tuhan dengan kuasa Roh Kudus mengubah paradigma yang salah. Keluarga Kornelius, keluarga non-Yahudi, dikaruniakan Roh Kudus yang sama. Dengan karunia yang sama dalam Kisah Rasul 2, yaitu karunia bahasa roh waktu itu. Ya, sama karunianya. Iya. Akibat itu, Petrus tidak bisa menolak untuk membaptis keluarga Kornelius dengan air sebagai tanda pertobatan. Sama pengalamannya kok. Ya sudah, baptis saja dengan air dalam nama Tuhan Yesus ya. Dalam nama Allah Tritunggal ya. Iya. Secara universal mendunia ya. Baptisan Roh Kudus sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, yaitu pada hari Pentakosta. Ya, itu secara universal. Namun secara pribadi, pengalaman pribadi, baptisan Roh Kudus terjadi pada saat seseorang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Yang harus terjadi berulang-ulang adalah dipenuhi Roh Kudus. Itu harus terjadi berulang-ulang setiap hari. Maksudnya dipenuhi Roh Kudus adalah seluruh aspek hidup umat Tuhan dikuasai oleh Roh Kudus. Seluruh aspek, perkataan, pemikiran, imajinasi, tindakan, segala imajinasi ya, semua seluruh aspek dikuasai oleh Roh Kudus. Iya. Misal saja kehendak pribadi dikuasai Roh Kudus. Misalnya ya, kehendak pribadi dikuasai Roh Kudus. Lihat, bandingkan Kisah Rasul 16 ayat 6 sampai 8. Ya, ini pengalaman Rasul Paulus ya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah. Nanti ada waktu kita akan berbicara tentang pimpinan Tuhan yang negatif. Pimpinan Tuhan yang negatif. Nah, di sini contoh ayat ini. Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Ya, heran ya, Roh Kudus bisa mencegah ya. Jangan, ini bukan tugasmu. Aku akan utus orang lain untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Kudus, Roh Yesus tidak izinkan mereka. Kenapa demikian? Karena Tuhan punya rencana mengutus Paulus untuk menyeberang ke Eropa. Mengabarkan Injil kepada orang-orang Eropa. Sedangkan di Asia Tuhan sudah siapkan hamba-hambanya yang lain. Puji Tuhan. Ya, sekalian, biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Ini merupakan sesi pertama kita belajar tentang Roh Kudus dalam khotbah mingguan ini. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Puji Tuhan. Mari kita berdiri, kita akan nyanyikan pujian kepada Tuhan.
dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamah aku rindu hadiratmu, ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembah, ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang Kau telah utus untuk menolong umat-Mu, untuk membimbing umat-Mu, dan untuk mendampingi umat-Mu. Terima kasih, tolong kami, bimbing kami, tegurlah kami, hiburkan kami sesuai dengan pimpinan Roh yang Kudus. Terima kasih untuk firman-Mu. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan amin. Silakan duduk, Tuhan berkati.